Hai saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat malam. Kita bertemu kembali pada malam hari ini untuk masuk dalam saat teduh kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah melalui Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau berikan. Kami boleh kembali bersekutu dengan orang-orang yang kami kasihi. Besertalah dengan kami ya Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu. Jagai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman kita pada malam hari ini terambil dari Amsal 16 ayatnya yang ke-32. Demikian bunyinya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya akan coba ulangi bahwa dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kemudian orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Berarti ini ada luar biasa ya kalau seseorang bisa menguasai kemarahan, bisa melatih kesabaran. Itu sesuatu yang kalau di mata Tuhan itu sangat prestasi yang tinggi. Tetapi sebagai manusia saya pikir tidak ada yang tidak pernah marah dalam hidupnya. Pasti kita pernah marah, pasti kita pernah tidak sabar. Nah, mungkin kita bisa coba lihat sabar dilihat dari dua dimensi. Yang pertama, sabar sebelum marah. Kita bisa nggak ya sabar sebelum marah? Nah, kalau kita sedang sebelum marah, jadi kita ada sesuatu yang memicu kemarahan kita, kemudian kita mau sabar. Tentu ini kan membutuhkan waktu, bisa berjam-jam, bisa berhari-hari, mungkin waktu antara satu orang dengan yang lain pastilah berbeda. Tetapi kalau kita tidak bisa mengatasinya, bisa nggak kita bayangkan seperti kalau kita putar keran gitu ya, terus dia dol gitu kan, air itu akan muncrat kemana-mana dan itu tidak terkendali. Nah, ini yang dikatakan bahwa kita bagaimana menaruh bijak kita sebelum kita marah. Dan juga marah yang proporsional. Jadi tidak mungkin misalnya ada seorang ayah atau seorang ibu memarahi anaknya, tetapi kita marah yang proporsional. Misalnya saya berikan contoh, anak memecahkan gelas gitu ya, pastilah nggak disengaja, lalu kita marah. Atau misalnya seorang PRT kita memecahkan sesuatu, tetapi marah kita tidak fokus kepada apa yang dilakukan oleh orang di hadapan kita. Kita bisa merembet kemana-mana, bisa merembet sampai ke nenek kakeknya. Wah, dulu begini, dulu begitu. Nah, ini sebelum marah itu yang kita harus melatih diri kita untuk menjadi bijak. Tidak mudah tentunya. Tapi sepanjang kita mau, kita bisa melatih diri kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua tuh sabar sesudah terlanjur marah. Misalnya nih kita udah terlanjur marah nih kepada orang di hadapan kita, kepada siapapun gitu ya. Nah, tapi kan udah marah nih, tapi kan marah yang berkepanjangan menjadi jauh lebih baik kalau marahnya lebih pendek. Jadi kita misalnya marah sudah 1 atau 2 menit, kita rem, tapi kita sudah melalui kemarahan, tapi kita rem, dia tidak berlanjut ke yang berikutnya, tidak ke bab-bab yang berikutnya kemarahannya. Itu tentunya pasti jauh lebih baik. Nah, berarti itu kan harus ada remnya. Tadi seperti yang saya analogkan itu keran ya. Kalau dia dol, nggak ada remnya sama sekali. Nah, berarti kita harus menguasai diri kita. Kalau kita sudah terlanjur marah, kita mengingatkan kembali diri kita. Hey, stop. Dan kemudian
kita bisa nggak kita mengatakan say sorry atau maaf kepada orang di hadapan kita ketika marah kita juga sudah berlebihan, atau kita menjelaskan bahwa tadi maksud saya tidak seperti ini. Itu kadang kan kalau marah itu kan susah ya kita mengalahkan diri kita untuk mengatakan maaf. Siapa sih masa saya mesti minta maaf sama dia? Kan itu ya, itu mulai merasa kita menempatkan diri kita lebih tinggi. Makanya dikatakan orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Tentu kan kalau predikat pahlawan itu sesuatu yang banyak melakukan hal yang positif, dia melebihi dari itu. Dan juga orang yang bisa menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, ini Amsal merebut kota itu kan gak mudah ya. Jadi artinya bukan sesuatu yang mudah. Ketika kita bisa melawan amarah kita, ketika kita bisa menguasai diri kita, itu sangat luar biasa. Dan saya pikir itu juga Tuhan akan melihat prestasi kita di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang menguasai diri, dan kita tahu bahwa sekali lagi tak seorang pun di dunia ini yang tidak pernah marah. Tetapi bagaimana kita menguasai sebelum marah itu terjadi dan sesudah marah itu terjadi. Kiranya Tuhan memampukan kita. Kalau kita ikut dengar-dengaran dengan Dia, pasti kita bisa menguasai diri kita, melawan amarah, menguasai diri kita sebelum dan juga sesudah marah. Demikian firman kita pada firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang baru saja kami dengar. Kami menjadi manusia yang tidak lepas dari amarah, tapi kami mohon kekuatan dari Tuhan. Kiranya kami bisa atau mampu menguasai diri kami, dan kami bisa melihat amarah kami dan bisa mengendalikan diri kami, agar kami menjadi orang yang kehadiran kami menjadi sukacita di tengah-tengah orang lain. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.